Baik, sahabat-sahabat semuanya, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana makanan ya, pendamping ASI yang bergizi, yang sehat gitu untuk anak-anak kita. Nah, sekarang giliran kita akan membahas dari segi islaminya. Apakah makanan ini termasuk halal apa tidak, begitu? Serta bagaimana data pendukungnya, begitu ya. Baik, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kedua, beliau adalah Neng Imas Fatimah Zahra. Tepuk tangan. Ya, Neng Imas ini pengasuh pondok pesantren Lirboyo yang berkah dari pinangan Gus Rifkil ya. Jadi Neng Imas ini akhirnya sekarang jadi warga Jawa Tengah begitu. Dan sekarang menjadi ketua Forum Daiyah Fatayat NU Jawa Tengah. Kita sudah tahu ya, follower dari Neng Imas itu sudah ribuan begitu ya. 150.000 dan ketika membuat konten dakwah gitu langsung bisa disampaikan ke seluruh penjuru gitu. Dan bukan hanya kalau tadi Mbak Iin ya, fan garis kerasnya, ini Neng Imas dan Gus Rifkil ini fan-nya luar biasa. Ya, kaum milenial. Jadi ini menjadi materi yang sangat tepat sekali kalau kita berbicara tentang menu MPAPSI, tentang gizi, tidak hanya untuk ibu-ibu, tetapi ini juga dipersiapkan untuk para remaja, ya, biar bisa siap untuk bagaimana ketika nanti mempunyai anak, sudah menyusui, menyiapkan makanan-makanan pendukung ASI begitu. Dan Neng Imas ini sekarang juga masih mengandung ya, lagi hamil, usianya 7 bulan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya kan. Terus nanti bisa proses kelahiran bisa dengan lancar, ibu dan anaknya juga selamat begitu. Baik, silakan Neng Imas bisa menyampaikan materinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kepada yang terhormat Ketua Fatayat Jawa Tengah, kemudian Mbak Iin Sekretaris dan seluruh Fatayat yang hadir di sini dari UNICEF dan dari yang lain-lain. Saya diberikan mandat untuk menyampaikan 1-2 hal yang sebetulnya bikin cukup gemetaran nggih. Jadi memang tadi sudah dibahas panjang lebar mengenai bagaimana pentingnya kita memberikan gizi yang baik terhadap anak-anak kita supaya terhindar dari stunting. Saya akan memberikan insight mengenai sisi agamanya. Jadi memang di dalam agama kita itu ada keharusan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga bergizi baik. Yang di sini mengkonsumsinya itu bukan hanya dari sudut pandang halal haram saja, tetapi juga sudut pandang makro gizi. Itu perlu diperhatikan. Karena mengkonsumsi perkara-perkara yang dapat merusak tubuh itu merupakan sesuatu yang juga dilarang di dalam agama. Dan mengkonsumsi makanan serta minuman halal dengan kualitas gizi yang baik secara berlebihan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dari awal manusia ini memiliki kehidupan. Jadi di dalam rahim setelah tumbuh besar jadi anak-anak itu memang harus diupayakan bagaimana supaya kita ini mampu memberikan makanan-makanan yang di situ selain halal tapi juga bergizi. Mungkin kalau batasan-batasan halal semuanya sudah mengerti ya, itu sudah sesuatu yang amat umumul balwa. Tetapi mungkin di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana pentingnya kita menyadari bahwa makanan bergizi itu juga bagian daripada tuntunan syariat supaya apa yang kita konsumsi ini lebih berkualitas dan lebih bisa memberikan hak-hak tubuh. Karena kita mengingat sebagian besar penyakit timbul dari makanan yang kita konsumsi. Sehingga penting dicatat makanan-makanan yang baik di sini
itu juga merupakan sebuah makanan yang di situ memberikan lagi-lagi makrogizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti halnya protein, serat, kemudian lemak yang baik dan juga makanan-makanan yang di situ bisa dinamakan superfood mungkin ya, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa berkembang lebih optimal. Kalau dari ayat sendiri kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, di situ dikatakan bahwa ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi memakan makanan yang natural, yang di situ biasa kita sebut sebagai raw food, makanan-makanan yang justru minim dari prosesnya, dalam artian makanan-makanan yang masih alami, itu adalah makanan yang paling dianjurkan oleh syariat supaya kita konsumsi. Nah, di sini menunjukkan bahwa syariat itu sangat peduli sekali terhadap kesehatan kita, tidak hanya secara rohaniah, jadi hubungannya itu bukan hanya secara kita kepada Tuhan, tapi juga kita terhadap tubuh kita sendiri, kita terhadap sesama. Sehingga makanan-makanan yang paling dianjurkan adalah makanan-makanan yang natural, raw food, makanan-makanan yang di situ bisa memenuhi hak-hak kebutuhan daripada tubuh kita sendiri dari makrogizinya. Kemudian juga kita tahu banyak sekali ayat yang membahas tentang anjuran atau keharusan untuk memakan makanan yang baik, yang mana sudah diberikan rezeki kepada kita. Jadi mungkin makanan-makanan yang baik itu bisa kita temukan dalam berbagai kesempatan ya sebetulnya. Jadi makanan-makanan ini ada di sekitar kita, tergantung bagaimana kita mengolahnya saja supaya bisa lebih menarik nantinya. Karena mungkin kalau misalnya di sini berbicara mengenai MPASI dan juga tantangan memberi makan kepada anak-anak itu, kita juga butuh lebih kreatif supaya mereka ini bisa ataupun mau mengkonsumsinya, namanya juga anak-anak. Oleh sebab itu, dengan kesadaran-kesadaran seperti itu, bahwa sesungguhnya agama ini menyuruh kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik, maka kita akan lebih memikirkan lagi apa yang kita makan, termasuk zat-zat ataupun makanan yang di situ mengandung pengawet, mengandung zat-zat yang bisa membahayakan tubuh, itu harusnya dibatasi. Lah batasan yang diukur oleh syariat yang mana termasuk doror atau bukan, doror itu termasuk sesuatu yang membahayakan atau bukan, ini diukur oleh bagaimana ahlul khubroh itu memandangnya. Jadi bagaimana ahli gizi, ahli nutrisi dan juga para dokter ini memandang sebuah makanan. Ketika makanan ini ada yang namanya zat karsinogenik atau zat yang ternyata di situ bisa memicu kanker, maka sebisa mungkin kita juga harus menghindarinya. Karena bagaimanapun juga agama dan juga sebuah eksperimen ataupun penelitian itu tidak bisa dilepaskan. Bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya, itu diakui di dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan agama itu sendiri. Dalam fikih ini ada yang namanya ketika ahlul khubroh sudah mengatakan bahwa seseorang ini tidak boleh terkena air tangannya karena dia sedang terluka parah, maka hal tersebut mengharuskannya untuk menghindari air supaya luka tersebut tidak semakin membesar. Sehingga dia tidak lagi harus berwudu tetapi harus bertayamum. Begitu juga ketika seorang ahlul khubroh ataupun orang yang ahli di bidangnya sudah mengatakan kamu harus menghindari makanan-makanan yang tinggi pengawet, makanan-makanan yang bisa membuat seseorang ini justru bukan terpenuhi nutrisinya tapi terbebani tubuhnya karena memang memasukkan zat-zat yang sebetulnya tidak bisa dicerna. Maka hal itu juga harus kita hindari sebisa mungkin. Karena itu tidak terlepas dari hukum syariat. Hal-hal yang membahayakan di sini diukur oleh ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus upgrade ilmu dan juga mengimplementasikannya yang mana hal tersebut ditujukan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa sebetulnya maqasidus syariah niku yang dirumuskan oleh Imam Ghazali itu kan ada 5.
Yang pertama adalah hifdzun nafas, menjaga kehidupan. Jadi orang kan tidak boleh bunuh diri. Kemudian hifdzul badan, menjaga badan kita termasuk konsumsi harian dari makanan yang kita makan. Itu juga bagian daripada upaya kita menjaga badan kita. Oleh sebab itu sebaik-baiknya upaya adalah memakan makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yaitu makanan yang bergizi, makanan yang bisa memenuhi kebutuhan dari tubuh itu sendiri. Ini termasuk bagian dari hifdzul badan. Dan ini juga termasuk dari maqasidus syariah. Dan maqasidus syariah ukurannya juga termasuk daripada ilmu pengetahuan. Jadi sama saja, semuanya ini saling melengkapi. Kemudian adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan, itu juga bagian dari maqasidus syariah. Sehingga ketika kita tahu bahwa sesungguhnya maqasidus syariah itu tidak jauh-jauh dari fitrah manusia, maka ilmu pengetahuan yang ada sekarang itu sesungguhnya memudahkan kita semua supaya kita ini bisa lebih efisien dalam menjalani kehidupan. Kita bisa lebih mengetahui dan bisa lebih memilah mana yang baik kita konsumsi, mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita jauhi. Oleh sebab itu, informasi-informasi yang kita terima sekarang mengenai gizi, mengenai bagaimana fase-fase pencegahan stunting itu sangat luar biasa dan harusnya hendaknya bisa didistribusikan pengetahuan ini kepada khalayak yang lebih luas karena ternyata masih banyak sekali dari kita masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui pentingnya memahami kebutuhan gizi dari seorang anak. Karena kan yang penting kadang orang itu yang penting murah gitu, yang penting gampang didapat, yang penting mau makan, padahal tidak semuanya. Padahal tidak selalu hal itu bisa memenuhi kebutuhan gizi daripada sang anak itu sendiri. Jajan, ciki-ciki yang banyak pengawet itu kan seharusnya bisa dibatasi. Meskipun dalam prakteknya tidak mudah karena mungkin seorang anak itu mau makan saja sudah bagus. Tapi jika kita terus mengupayakannya, insya Allah bisa akan mendapatkan hasil yang baik. Karena memang itu tadi bahwa sesungguhnya syariah dan juga bagaimana tuntunan di dalamnya itu sebetulnya esensinya kembali kepada manusia itu sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan ini harus kita rangkul, harus kita sadari bahwa semua ini memang untuk kebaikan bersama, bahwa anjuran-anjuran Tuhan itu tidak jauh-jauh daripada fitrah manusia, yang mana supaya manusia ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih optimal, yang lebih maksimal kemanfaatannya dan kesehatan yang lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaromin, para alim, para kiai, para masyayikh, para habaib yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang kami hormati seluruh pengurus Fatayat NU pimpinan wilayah Jawa Tengah, Bayin beserta staf-stafnya, beserta pengurus-pengurusnya, mohon maaf. Tadi pagi baru bicara di SMP jadi ke bawah, beserta para pengurus Fatayat mulai dari wilayah, cabang dan juga PAC yang menyimak secara langsung maupun yang hadir langsung di sini. Yang pertama mari kita juga kepada para tamu undangan yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mewakili beberapa unsur. Yang pertama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah, karena hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, muding ilmu, sama-sama mendapatkan ilmu yang tadi kaitan dengan MPIASI pada khususnya kaitan gizi dan sebagainya. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saya menambahkan sedikit saja karena
kayaknya acaranya sudah extra time nih. Selanjutnya ada acara-acara berikutnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh istri saya tadi kaitan dengan makanan, dalile nggih pun ceplos nggih, makanan yang apa kulu washrobu itu kan ada di Qur'annya, makan dan minumlah yang thayyibat, yang bersih. Tidak cuma bersih saja akan tapi banyak ulama mentafsiri bersih niki thayyibat niki bagus ini tidak cuma bersih, tidak cuma halal akan tapi sekarang banyak menafsiri yang juga bergizi. Nah, bagaimana gizi ini juga bisa dicukupi oleh Bapak Ibu yang mempunyai anak, terlepas Bapak-bapak yang hadir cuma beberapa di sini. Jadi orang tua itu bertanggung jawab untuk gizi anaknya agar tercukupi. Salah satunya acara yang digagas oleh Fatayat Jawa Tengah hari ini adalah kaitan tentang sosialisasi dan juga MPIASI, cegah stunting, halal dan bergizi ini besar harapannya agar ini memberikan kemanfaatan, memberikan edukasi kepada kita semua, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, baik yang dari Fatayat maupun tamu undangan, agar ini bisa diketuk tularkan, di-share ke teman yang lain bahwasanya gizi itu penting. Ya. Agar apa? Agar semuanya ini mendapatkan kemanfaatan. Anak ini kan investasi kita, Bapak Ibu, nggih, leres nggih. Ya, bagaimana investasi kita itu harus kita backup sedemikian rupa, jangan sampai menjadi investasi bodong, mohon maaf. Ya. Salah satunya apa? Gizinya harus tercukupi. Apakah gizi itu, makanan yang bergizi itu harus mahal? Tidak. Ya. Tergantung bagaimana kita belajar, bagaimana mengetahui makanan yang bergizi itu seperti apa, dan mengolahnya seperti apa. Karena banyak kasus ternyata yang misalkan, mohon maaf, kangkung atau bayam yang di situ mengandung vitamin, zat besi dan sebagainya, karena salah pengolahan justru tidak mendapatkan gizi yang baik, akan tapi justru menyebabkan toksik, racun. Juga pemilihan sayuran, buah ini juga Bapak Ibu bisa sharing, bisa sekarang bisa search di mana-mana bagaimana mencari makanan yang sehat, yang hemat, ya, bukan murah. Kalau pakai bahasa murah itu kayaknya kesannya wah murah itu pasti murahan. Kita pakai bahasa hemat, ya, sehat dan hemat. Nah, mari hari ini kita belajar. Tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau para narasumber kaitan makanan yang sehat itu seperti apa. Syukur-syukur kita bisa membuat makanan yang sehat juga hemat. Karena apa? Ibu-ibu ini kan juga menteri keuangan keluarga masing-masing, ya. Laras gitu. Nah, bagaimana uang belanja ini bisa di-manage demikian rupa, tetap bisa memberikan gizi tidak cuma untuk anaknya, tapi juga untuk suaminya, juga untuk ibu-ibu misalkan yang masih dalam kondisi hamil, kondisi menyusui, agar semuanya bisa tercukupi. Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi oleh para pemateri, bagaimana agar makanan ini tidak cuma halalan thayyiban, tapi juga bergizi, dan juga tadi semua itu bisa terjangkau. Berarti hemat, sehat, halalan, thayyiban. Semoga ini semua hari ini bisa di-combine menjadi satu dan kita pulang mendapatkan oleh-oleh ilmu, wawasan, dan nanti langsung insya Allah dipraktekkan juga di sini. Jadi ada makalah mengatakan ilmu qoblal amal. Jadi berilmu dulu baru beramal, baru mempraktekkan. Hari ini kita dapat ilmunya, nanti dipraktekkan. Komplit acara hari ini, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Fatayat. Ya. Dan juga UNICEF dan juga semua yang mendukung acara hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, minta maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Ning Imas dan juga Gus Rifkil ya, bahwa perlu kita catat sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menyediakan, mempersiapkan makanan-makanan yang bergizi, yang hemat gitu ya, yang tersedia. Sebenarnya semua sudah tersedia di alam semesta ini gitu, oke. Dan tentunya makanan yang kita berikan kepada anak generasi kita itu juga dipastikan tingkat kehalalannya. Matur suwun
Ningi Mas dan Gus Rifil atas penjelasannya tadi semakin menguatkan kita ya bahwa MPAPSI itu menjadi sangat penting begitu, dan tentunya makanan-makanan yang halal yang masuk ke dalam anak-anak kita itu halal bersih begitu, tentunya akan menjadikan tumbuh kembang anak itu menjadi lebih baik begitu, sehingga menjadi generasi yang baik juga gitu. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Berikutnya ketika tadi pemaparan materi sudah disampaikan dari ahli gizi Pak Nuryanto, dan selanjutnya dari perspektif agama sudah disampaikan oleh Ning Imas dan juga Gus Rifki. Nah, tiba saatnya kita dari PW Fatayat NU sudah mempunyai produk tentang buku MPAPSI yang bisa dijadikan oleh pegangan sahabat-sahabat Fatayat NU se-Jawa Tengah. Dan marilah kita bersama-sama menyambut untuk meluncing buku ini secara resmi. Kami persilakan sahabat ketua Mbak Iin untuk berkenan meluncingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, langsung saja karena ini saya maju yang kedua. Jadi kami dari PW Fatayat NU Jawa Tengah didukung penuh oleh UNICEF. Memang tidak main-main untuk melakukan upaya ini. Salah satu, tidak hanya seminar kemudian demo memasak, tapi kami juga menyusun buku dengan judul Buku Pedoman Makanan Pendamping ASI atau MPASI Halal dan Bergizi. Ini sebagai ikhtiar kami untuk memberikan guidance atau paling tidak pedoman atau pegangan untuk masyarakat dan terutama sahabat-sahabat Fatayat NU se-Jawa Tengah dan bahkan Indonesia terkait dengan bagaimana untuk pembuatan makanan pendamping ASI yang halal dan bergizi. Insya Allah meskipun bukunya imut, tapi ini cukup lengkap. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat, bisa membaca, bisa mengetahui tentang stunting, karena di sini juga disebutkan tentang stunting dan upaya pencegahannya, kemudian juga tentang MPASI, kemudian juga tentang dalil-dalil yang menguatkan. Kebetulan memang salah satu penyusun buku ini adalah Neng Imas sebagai Ketua Fordaf Jawa Tengah. Juga ini disiapkan resep MPASI. Dan resep ini sudah dipraktekkan langsung oleh tim. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Hani, Mbak Titi, juga DAAF yang memang chef-chef kita yang. Dan ini sudah teruji, tidak hanya bahannya mudah didapat, jadi ini ada dari makanan, sumber makanan yang ada di sekitar kita. Ada pisang, ada ubi, kemudian ada waluh, ya, juga ada ikan. Jadi ini sangat mudah karena kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa makanan bergizi itu tidak harus mahal, bahkan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita bisa kita dapatkan. Maka dengan bangga, dengan mengucapkan basmalah, dengan mengharap ridho Allah, semoga buku ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan wabil khusus Fatayat NU se-Jawa Tengah. Maka buku pedoman makanan pendamping ASI atau MPASI halal dan bergizi ini resmi kita launching. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, aplaus sekali lagi. Ya, tadi sahabat-sahabat dan Bapak Ibu hadirin sekalian, buku MPASI-nya sudah bisa dibaca oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Ya, tidak hanya untuk kader Fatayat, tapi juga nanti dari WHDI, WKRI, HWDI, dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain dari Dinas Kesehatan, dari Wan Hayati dan dari lain sebagainya bisa buku ini bisa dijadikan rujukan untuk disampaikan kepada seluruh anggotanya begitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu hadirin sahabat-sahabat sekalian. Dengan demikian dengan di launchingnya tadi buku MPASI berakhir sudah untuk sesi seminar hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan praktek, akan demo masak bagaimana memasak yang baik dan benar, yang bergizi dengan Chef Win dari Hotel Metro. Dan juga nanti sebagai dukungan edukasi bahwa menyiapkan makanan itu harus disiapkan dengan sepenuh hati. Tidak hanya menjadi tugas dari sang ibu tapi juga pasangan ya, untuk sang ayah juga. Maka nanti live masaknya juga akan secara langsung bersama dengan Chef Win, ada Neng Imas dan Gus Rifkil yang akan ikut memasak. Jangan kemana-mana. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berikan aplaus yang meriah untuk sahabat Umi Hani yang akan memandu demo masaknya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Solha. Langsung saja saya silahkan untuk Chef Win, kemudian Gus Rifkil dan Neng Imas untuk bersama kami di seminar dan live cooking. Ini live cooking demonya nggih. Nggih, monggo Chef. Sebelumnya saya silahkan Neng Imas dan Gus Rifkil untuk memakai apron dahulu. Begitu. Ini yang pertama kita akan masak apa dulu, Chef? Ini saya mau merebuskan untuk brokoli cah daging dulu. Ini kan saya panasin dulu buat merebus brokolinya dulu. Ya. Monggo. Silakan. Ya, yang pertama kita siapkan brokoli. Ya, brokolinya kurang lebih 2 pieces brokoli atau sekitar 102 bonggol ya, atau 230 gram. Ini yang untuk bunganya brokoli, yang ini ada tangkainya, yang di bonggolnya ini saya pakai nanti. Ini yang proteinnya cukup besar yang untuk di brokoli ya. Kemudian kalau nggak pakai mau brokoli, mau pakai seperti wortel, mau pakai kembang kol atau yang lain juga bisa ya. Terus kemudian di sini ada daging sapi yang fresh, ini yang khas dalam. Ini kurang lebih 200 gram. Kemudian ada jahe 1 ruas. Kemudian ada bombay secukupnya, kita cincang. Terus kemudian ada bawang putih 1 pieces atau 1 siung dicincang. Terus di sini ada kurang lebih ada 2 sendok teh gula pasir. Kemudian ada garam secukupnya. Terus ada oyster atau saus tiram ya, saus tiram secukupnya juga. Ya, yang pertama kita siapkan dulu, panasin air, kita kasih gula pasir sama garam. Ini gunanya untuk apa? Ini kan brokoli biar agak kelihatan hijau terus atau biar enggak layu ya. Ini kasih gula pasir sama garam. Untuk Oke. Jadi ada tekniknya ya, Chef, biar brokolinya tetap kelihatan cantik begitu. Warna hijau seperti brokoli, kangkung, bayam, yang hijau-hijau mau direbus, kita kasih garam sama gula. Kalau yang kangkung biar kelihatan lebih atau lebih lebih kelihatan lebih mengkilat atau hijau, kasih minyak sedikit, minyak kedelai atau minyak zaitun juga bisa. Ini sekarang saya pakai minyak zaitun atau minyak black olive yang dari sari-sari zaitunnya.
Oke, ini chef saya tanya, sambil tanya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan bahannya diganti pakai katakanlah bahan-bahan lain yang lebih mudah didapat, tapi bumbunya sama atau beda? Bumbunya sama, tergantung nanti mau pakai seperti proteinnya mau pakai sapi atau mau pakai yang meat atau mau pakai yang seafood juga bisa. Terus sayurnya mau pakai yang saya sampaikan tadi seperti kayak kembang kol, terus wortel, terus yang atau sawi putih juga bisa. Baik, terima kasih. Monggo chef bisa dilanjut. Iya. Kalau direbus ini kan sudah kelihatan agak sudah hijau banget ya Mbak ya. Jadi warnanya lebih menyala begitu ya? Ini disiapkan juga. Terus yang untuk menu yang kedua saya sampaikan juga, ini kita ada pakai pancake pisang. Ini kita pakai pisangnya pakai pisang Ambon. Kalau mau ganti pisang yang seperti Cavendish atau pisang Raja juga bisa. Ini bahan-bahannya kita pakai tepung terigu yang rendah proteinnya yang untuk itu. Terus kemudian pakai telur ayam 2 butir. Kemudian kita juga ada keju. Keju parut, kejunya kita pakai yang Kraft atau pakai yang merek yang cheese, yang cheddar juga bisa. Kemudian kita kasih gula pasir sedikit saja, sama garam sedikit. Nanti untuk toppingnya kita ada coklat meleleh sama madu, kemudian ada white coklat sama keju. Untuk pendampingnya nanti untuk hiasnya untuk anak-anak yang itu kita pakai biskuit yang rendah, nggak ada kejunya juga ya. Itu. Mungkin gini chef, boleh nggak misalkan ini kan untuk MPASI ya, nggak perlu gula sama garam karena ini kan sudah manis untuk apa namanya pisang Ambon yang matang banget itu kan manis ya. Kemudian juga apa namanya ini garam, garamnya iya digantikan sama keju dan juga margarin leleh. Kita makanya pakai unsalted, pakai butter yang unsalted. Kalau pakai Blue Band biasa itu kan asin ya Mbak ya? Asin betul. Nanti garam juga asin, nanti iya, asin semua. terlalu asin. Ya. Ini karena pakai unsalted butter makanya butuh sedikit garam. Saja, garam terus kita kan juga pakai keju juga, keju baru juga sudah asin. Nanti pas adonannya jangan terlalu banyak untuk garam sama kejunya. Kita sudah pakai butter yang unsalted aja. Kalau pakai Blue Band biasa. Kecuali kalau pakai Blue Band maka nggak butuh garam karena sudah asin begitu ya. Baik, ini lagi apa nih? Nyiapin ini ya, oke. Lagi menemani chefnya memasak. Kalau saya tanya ke Gus Rifkil nih, sebetulnya gimana sih peran suami untuk menyiapkan MPASI ini begitu? Jadi sebenarnya suami itu berperan penting ya. Kalau kita belajar dalam ilmu fikih itu bab nikah kaitan dengan menyusui dan segala macam itu sebenarnya kewajiban dari laki-laki. Baik, kewajiban laki-laki garis bawahi, kewajiban laki-laki. Ya, menyusui itu kewajiban laki-laki. Ya. Jadi kalau dulu makanya di zaman Rasulullah itu ketika Nabi Muhammad lahir kemudian disusukan. Iya. Karena adatnya orang Arab adalah ada ibu suson atau rodok. Nah, kalau sekarang karena mungkin sudah tidak ada ibu rodok ya berkewajiban untuk kalau memang ibunya bisa memberikan ASI eksklusif 2 tahun, seperti Qur'annya haulaini kamilaini. Kalau tidak mungkin selanjutnya bisa susu formula atau yang lainnya. Akan tapi itu semua adalah tanggung jawab dari
suami. Ada ujrohnya bahasanya, istilahnya kayak biaya yang dikeluarkan itu sama halnya ketika kalau dulu masih ada ibu rodok, maka seorang suami wajib untuk menanggung semua termasuk menyiapkan MPASI ini. Kalau memang tidak bisa membantu menyiapkan ya dicukupi saja secara finansialnya. Syukur-syukur bisa membantu. Nah itu tadi yang saya tanyakan. Selanjutnya, karena kan yang menyusui itu perempuan ya. Betul. Kemudian bagaimana bentuk tanggung jawabnya laki-laki, bentuk kewajibannya laki-laki terhadap perempuan yang menyusui ini. Selain satu, tadi didukung secara finansial, berarti didukung semua kebutuhan persusuannya atau per-MPASI-nya bagaimana agar maksudnya menyusui secara eksklusif begitu Bu. Ya, yang ketika, tadi haulaini kamilaini. Jadi didukung secara penuh baik dari gizinya, ngoten nggih Gus. Dan yang paling penting perlu didampingi secara mental ya, karena apalagi untuk yang belum pernah melahirkan terus kemudian menyusui kan belum pernah tahu bagaimana caranya, terus kemudian mohon maaf ketika nanti lancar atau tidak lancar atau apa itu kan perlu. Dan perlu saya tambahkan juga sebenarnya seorang laki-laki kalau kita bicara babakan ilmu fikih lagi, ketika nafkah batin ya, saya pernah baca itu nafkah batin itu minimal ini seminggu sekali itu seorang suami wajib memberi makanan yang bergizi, paling bergizi dibandingkan hari-hari lain. Ya. Wabil khusus hari Kamis atau malam Jumat. Karena setelah itu seperti Anda tahu semua malam Jumat untuk apa ya? Iya. Kalau tidak bisa malam Jumat, malam Selasa, Senin atau Selasa. Itulah kenapa banyak kiai juga libur ngaji malam Selasa karena menghormati para masyayikh yang dulu kabur juga untuk mengamalkan itu, karena di Jawa biasanya Jumat itu tahlilan, maulid, jadi tidak bisa akhirnya udahlah diganti malam Selasa. Itu ada juga keterangan seperti itu. Oh ternyata ada referensinya Gus. Oh ada referensinya di kitab begitu. Jadi tidak asal hari malam Jumat ataupun malam Selasa. Sebenarnya bebas saja sih. Yang penting kalau sekarang orang nyebutnya family time ya. Silakan family time-nya apa. Cuma kalau di dunia pesantren biasanya liburnya kan malam Jumat dan malam Selasa. Malam Selasa, nggih. Oh nggih. Jadi untuk menghormati begitu. Kalau saya kening Imas nih. Nggih. Kira-kira bagaimana sebagai seorang istri ketika didukung oleh suami secara psikisnya begitu Ning? Sebetulnya itu yang perempuan butuhkan sih, support sistem dukungan dari orang-orang terdekat terutama yang laki-laki, suami atau ayah. Perempuan kalau dapat dukungan dari suami atau ayahnya itu akan bisa melakukan apapun gitu karena dia mendapatkan support yang sangat kuat di baliknya. Apapun yang dilakukan pasti lebih maksimal dan optimal begitu. Iya, karena kita dapat support sistem itu yang baik. Jadi memang diharapkan para suami ini bisa lebih mensupport istrinya untuk memiliki keberdayaan yang lebih. Bahkan bisa menyiapkan makanan-makanan yang lebih bergizi untuk anak-anaknya. Karena kan ternyata menyiapkan makanan yang bergizi itu bukan hanya dari bahan-bahannya saja, tapi prosesnya juga perlu diperhatikan. Makanan kita itu banyak sebetulnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, cuman karena prosesnya itu yang banyak sekali hal-hal yang di situ justru memupuk kolesterol ya, seperti santan dan terlalu banyak minyak. Itu kan justru jadinya tidak sehat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ning Imas. Saya ke Chef Win, nggih. Siap. Jadi ini sudah kita masak kurang lebih ya sekitar 5 sampai 6 menit. Ini tinggal ngasih pengental untuk tepung maizena aja, Mbak. Untuk bumbunya sudah semua, tinggal masuk. Ini tinggal plating untuk Gus sudah. Oke. Untuk plating aja nanti. Plating saja. Ya, plating aja nanti. Jadi ini cocok untuk MPASI di usia berapapun, tinggal menyesuaikan teksturnya. Untuk usia 6 sampai 8 bulan bisa dihaluskan seperti bubur, dicampur dengan karbohidrat. Untuk usia 9 sampai 12 bulan bisa dicincang. Begitu. Untuk selanjutnya 12 bulan, mohon maaf 1 tahun ke atas bisa seperti kita orang dewasa. Jadi pada dasarnya MPASI itu tidak perlu memasak sendiri. Bisa seperti kita yang dewasa masakan rumahan, hanya saja gula garamnya lebih sedikit atau disesuaikan dengan usianya.
Kalau ini karena tadi sudah ada oyster atau oyster itu saus tiram, nggih. Ya, saus tiram jadi tidak perlu garam lagi karena sudah asin begitu. Kalau orang dewasa nanti butuh garam tinggal ditambahkan saja begitu ngoten nggih. Nah. Ini sudah Gus, tinggal plating sebelah sini. Oke, tinggal plating ya, saja. Iya, nanti semua nanti yang kalau mau yang separuh mau di blender, jadi juga boleh. Jadi jangan sampai kalau buat jus, kalau buat. Iya, ini nanti separuh di blender, separuh untuk plating yang untuk Iya. Untuk BJB. Iya. Jangan terlalu kental banget. Kalau ini kan nanti panas dia ngikat ke adonan, Mbak, atau untuk bahannya. Ya. Kita siapin dulu. Iya. Ya, ini tadi sudah tanpa gula dan garam ya, Chef. Jadi nanti kalau untuk ukuran dewasa tinggal ditambahkan kalau kurang asin ya? Iya, tadi tinggal nambahin garam. Dimasukin ke sini, iya. Untuk kuahnya jangan terlalu banyak. Tisunya mana ya? Gimana? Enggak apa-apa ya? Nanti kalau buat jadi proteinnya mau pakai meat atau seafood itu juga bisa, mau pakai yang udang atau pakai kakap, kemudian mau pakai poultry-nya mau pakai yang dada ayam atau ayam yang disuir-suir juga bisa. Atau telur puyuh boleh, Chef? Gimana? Telur puyuh. Telur puyuh malah lebih bagus kalau untuk anak-anak juga ya. Kalau itu sudah siap, tinggal kalau mau yang pakai saus untuk pinggirnya seperti ala-ala hotel. Oke, jadi platingnya lebih cantik gitu ya? Harganya cukup murah Mas kalau untuk di hotel kan untuk brokoli, kecuali untuk daging ya, untuk daging cukup mahal ya. Kalau sekarang kan cukup mahal. Tadi kan kalau kita sempat dari awal kan Mas, Ya. yang sehat dan hemat. Gantinya daging itu apa? Dagingnya tadi seperti kayak ayam, Ya, poultry-nya oke. ayam. Maksud saya yang dari selain hewani. Selain hewani berarti brokoli itu ada. Dicampur nopo maksudnya? Nggih. Campurnya seperti ya. Misal kayak tahu tempe boleh Nah, nggak sih bisa nggak? gitu? Tahu bisa, tahunya pakai di Semarang kan kebanyakan tahunya ya agak empuk ya Mas. Tahu putih itu ya? Seperti yang putih Ah. itu bisa, kalau yang kuning juga bisa. Mau pakai tempe juga bisa. Nanti tempenya di steam dulu Mas. Steam ya? Di tahunya juga di steam dulu baru kita masukkan ke kayak brokoli atau wortel atau yang lain. Oke, jadi ini edukasi juga nggak harus pakai Nggak harus daging pakai kok, daging. nggak harus pakai ikan kok, nggak harus pakai ayam kok. Ternyata pakai telur puyuh tadi juga bisa, pakai tahu, tempe juga bisa. Di steam itu diapain, Chef? Kalau ada yang nggak paham nih. Di steam itu dikukus pakai dandang yang kecil biasanya. Kalau yang di sini kan pakai mesin steam Mbak, kan beda. Kenapa harus dikukus dulu, Chef? Iya, untuk secara untuk di hotel ya Mbak, kalau barang-barang datang untuk masuk hotel kita sudah disterilkan dulu. Itu masuk ke processing ya, untuk yang menerima processing dulu baru diterima, dicuci dulu, baru dicuci terus tiriskan nanti masuk ke kulkas dulu, kulkas baru masuk ke kitchen. Kitchen nanti dipilah-pilah lagi.
ada untuk yang sayur, untuk yang seafood, yang poultry atau meat sendiri-sendiri. Jadi tugasnya ada sendiri. Makanya kalau untuk ibu-ibu atau bapak yang di rumah, pembeli untuk yang di pasar, kita cuci dulu. Takutnya kalau di pasar kan biasanya kan ada organik yang lain ya Mbak ya. Jadi kita tiriskan, cuci dulu, baru kita kasih air es, baru masuk ke kulkas. Seperti itu. Proses sterilisasinya begitu ya? Oke. Baik. Ini saya nggak bawa saringan. Pakai ini aja nggak apa-apa? Iya, saya. Jadi seperti ini, jadinya kayak bubur. Nanti ditambahkan untuk balita kita seperti ini. Iya, segini. Kalau seperti yang tadi yang saya slide yang untuk di kayak tadi ubi atau ubi celembu itu kan kita kukus dulu Mbak. Kalau kukus dulu nanti baru kita masak dengan bawang putih sama bawang bombay. Jadi dimasak baru di blender lagi. Ini ada yang mau mencoba, yang bawa anak yang sudah MPASI boleh banget. Monggo. Sudah ada yang boleh sini. Ini yang masak saya dan biar istri masuk loh tadi. frame, biar masuk frame. Ada Mas Kavi, terus anaknya Mbak Salma, ini yang juga MPASI, ini lembut loh. Silakan. Mungkin tester dulu sebelum ini menjamin sebelum dimakan orang saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tanpa gula garam loh. Ini tanpa gula, tanpa garam, ya. Cuma gulanya ya tadi di atas untuk rebusnya. Oke. Rebus aja. Iya. Gula garam ditaruh. Di yang tadi ngerebus, yang di panci tadi Gus. Jadi perlu dipertegas di sini masakan ini tanpa MSG. Ya, kalau anak sekarang micin ya. Iya enak ternyata. Ternyata enak ya tanpa MSG. Garam dan gula. Ini berarti nanti Mas kalau di Mambaul Hikmah itu Abah itu punya ijazah tiap tanggal 1, 2, 3 Muharram itu puasa tarkuruh. Apa itu Gus? Puasa yang nanti makannya nggak boleh unsur hewani. Berarti nggak ada micinnya. Ini nanti bisa resep ini. Tinggal dagingnya diganti kayak tempe, tahu, tambahin. Ini dan enak, gurih. sudah enak, Iya, gurih. enak, gurih. Iya. Enak sekali Mbak Sol mau coba? Monggo. Enak sekali. Ayo sini. Monggo. 1 dari 10. 1 dari 10. Mbak Aisyah nilainya berapa? Enak sekali Masya Allah. Saya 10. Oh belum nyoba? Sudah Oh tadi sampun. sama. Monggo Mbak In. Sudah, monggo Mbak Aisyah. Ya, perwakilan Nini. dari tamu, ya dari UNICEF, monggo. Monggo coba. Monggo dari tamu-tamu undangan. Baik, kami undang ke depan dari Bapeda dan juga dari Dinkes. Mohon untuk ke depan mencicipi masakannya. Dan juga dari Pak Nur. Monggo bisa ke depan untuk dokumentasi. Pak Nur, monggo. Di depan sini, Mbak, depan sini. Enak Bu, enak serius. Tanpa MSG ini. Monggo, sini masuk ke sini Ibu. Ibu Yang dari masak kita Bapeda, dari bertiga. Dinkes. Bertiga. Tadi saya bilang, Mas saya bagian apa boleh dikerjakan gitu. Iya. Pilih tadi yang masak. Iya. Ini apa? Ini apa? Ini brokoli. Iya. Sama apa? Sama daging. Nggih. Beneran masak nggak tadi? Iya, bantuin. Karena sibuk ditanyain tadi. Ini tanpa MSG ya. Tanpa MSG kita coba. Mbak Aisyah, kita bareng-bareng nyoba Mbak Aisyah. Iya. Mbak Aisyah dagingnya. Silakan Pak, monggo. Jadi tanpa MSG, tanpa untuk yang dagingnya tanpa, biasanya kalau daging kan ada biar empuk kan pakai apa namanya pengempuk daging. Ya ini saya nggak pakai pengempuk daging. Jadi cuma pakai garam sama aja sama gula.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Aduh. Wah. Wah, Dede. Jenengan kalih kula mawon, Pak. Jadi ikut baper nih ya. Baik, Oke. terima kasih Bu. Sekali lagi di foto. Gimana Mas? Ya, satu yang tesnya enak, terus tekstur dari brokolinya ini pas. Ya. Kurang lebih 6 sampai 8 menit. Kalau untuk bonggolnya sampai 10 menit, Mbak. Bonggolnya kan Berapa? terlalu keras Oke, ya bonggolnya. 6 sampai 8 menit untuk brokolinya. Terus memasak ininya tadi 10 menit ya, 10 biar menit, pas. ya. Oke, Pas, ya. dicatat ya. Mungkin Karena- saya mau minta pendapat ahli gizi. Ya. Oke, pripun? Monggo, ini gizinya masih dapat atau sudah hilang? Enggak, masih karena yang pertama kita lihat di sini. Resepnya pinter, udah paham mereka. Yang pertama ini warnanya itu kan kelihatan. Dia tidak banyak pengaruh dari panas itu, tetapi teksturnya dia pas. Ya. Memang kalau yang ini, yang dagingnya kurang sedikit mungkin ya, Chef ya. Kurang sedikit, terutama kalau untuk kita sih pas, Chef. Itu. Terutama untuk usia, ya untuk bayi usia ya? nanti ya di atas 1 tahun itu nanti sedikit lagi. Sedikit Ya. lagi ya? Benar. 1 tahun kali ini, di atas 1 tahun. Oh, berarti untuk yang di bawah 1 tahun Harus dagingnya lebih iya. lembut lagi. Iya. Untuk yang langsung, Harus tapi dicicil kalau yang kecil-kecil di blender aman ya? Aman. Aman ya? Ya. Terima kasih. Sepertinya saya habis ini ikut MasterChef, boleh nih? Iya. Oke, Oke, bisa dilanjut, kembali ke iya. tempatnya. Kita masih saya ada pegang-pegang. masak satu lagi. Mbak ini kalau mau dibawa boleh, Mbak Salma. Boleh ini. Sini aja Mbak. Ini, nah langsung ditester sama bayi suka. Orang tuanya juga suka ternyata. Pak Suryono bisa dibantu Enak, Pak Sur. iya. Masakan yang kedua kita ada Tadi ditambah air pancake juga. pisang Enak? ya. Ditambah air loh tadi, masih Ya. enak. Oke. Kita ada tepung kurang lebih 100 gram. Terus ada susu pakai yang UHT. Ini kurang lebih juga 100 mili. Susunya susu full cream atau Full cream. yang ada full cream ya? Full cream Oke. ya, pakai full Yang cream. plain berarti yang nggak Ya, ada rasanya. Mereknya bebas ya? Bebas, mereknya bebas. Susu ya, susu ini ya, bukan susu yang lain ya? Buku. Iya. Ya, Ini biar nggak terlalu tegang, ada kemudian kita jokesnya ada dikit gitu loh. butter unsalted. Iya. Butter unsalted nanti ini nanti telur nanti dimasukin ke sini Gus, nanti bisa dikocok dulu, nanti biar ngembang, baru kita masukkan gula pasir sama garam sedikit Gus. Ini, Oke, monggo. ini dimasukkan dulu. Saya bawakan mic-nya. Ini dulu Gus, nanti dimasukkan sini dulu. Ini yang perintah mohon. Iya, nanti kita masukkan. Tepung dulu. Jadi yang kering-kering dulu ya, Chef. Dulu Mbak, Telur, oke. Kalau Chef mah ngocok buka telur satu bisa pakai tangan satu. Kalau saya harus 2 tangan mecah telurnya. Ini dikocok dulu. Dikocok. Biar ini biar gitu aja Gus, ini yang Gus ini aja. Ya. Oke. Terus pakai agak foamnya mengembang. Ini ada adanya agak mengembang. Kemudian ini yang kering Gus, ini yang kering kita masukkan gula pasir sedikit aja, ya. Sedikit saja. Sejumputnya aja. Karena Ini apa sudah manis namanya? pakai Iya, Ya. karena pisangnya sudah sejumput manis. aja, ya dikit aja. Ya, lagi. Lagi. Itu tadi Ini kan satu sudah sendok manis teh ya? nanti pisangnya Nah. ini. Kemudian kita kasih keju. Oke, kejunya berarti dicampur keju, sekalian ya, Chef. Nanti sekalian untuk yang toppingnya Topping. Mbak. Ya. heeh. Ini sudah.
Kemudian kita masukkan, nanti habis itu masuk ke sini, menteganya masuk ke adonan. Kurang sedikit Mbak, ini kalau kenapa sampai buat kayak gitu, roti, Chef? ngefoamnya ini kan ada buihnya nih Mbak. Buihnya nih kalau kurang dia belum mengembang. Oh, jadi telur fungsinya juga sebagai pengembang, begitu? Kalau pakai mixer juga bisa lebih cepat, hand mixer. Kalau ini kan kita manual pakai whisk ya, pakai whisk ya. Sudah, kita masukkan sini. Sudah ini? Sudah. Oh harus begini ya? Ya, foamnya ini kan udah buihnya udah keluar. Ini kalau buat kue, telur itu harus buihnya ada bintik-bintiknya harus sesuai itu ya Mbak. Itu masukkan semua gitu. Kemudian kita pakai unsalted butter, dimasukkan di sini, nanti campur semua Gus. Ya, ya pakai spatula boleh, pakai itu juga boleh. Terus nanti terakhir susu kita masukkan. Kalau udah rata semua. Ya. Jadi sebetulnya ini simple banget ya, Chef ya. Masaknya cepet banget loh. Jadinya seperti ini Mbak. Ya ini udah jadi. Nanti tinggal masak Mas Gus. Ini tinggal ngasih ya. Boleh, ini sudah. Ya, ini tinggal nanti kalau ini kan tinggal kasih pisang, bisa becek-becek pakai garpu bisa, mau pakai blender juga bisa. Ini tinggal masukkan 2 pieces, kita masukkan. Masukkan ke sini. Ya, nanti masukkan ke situ Mbak. Kalau yang ini nanti udah jadi, nanti Gus tinggal masak buat ini. Atau yang sudah jadi juga nggak apa-apa. Ini kayaknya kurang lembut deh. Gimana? Kurang lembut gitu loh. Nanti ini kan pakai ini harusan Mbak. Oh gitu. Ini kan pakai ladle bisa kan. Kalau pakai ini ambil buntut lagi. Iya, silakan. Ini buntut sini. Dimasukin situ. Mau pakai pancake pisang boleh, mau pakai pancake seperti kayak ubi juga boleh. Waluh bisa, Chef. Juga bisa. Oke. Seperti apa ya? Ubi selembu yang Yang sudah manis ya? lebih soft kalau pakai yang Iya. Berarti ini bisa nggak hanya pancake pisang, tapi dengan ingredient yang sama, dengan bahan-bahan yang sama, tinggal diganti aja ya. cuma adonan seperti ini aja Mbak. Heeh. Fillingnya kan banyak, ada keju, Oke, stroberi, madu kayak gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan kalau misal yang di rumah adanya ubi cilembu, ubi biasa, waluh atau yang lain bisa dipakai juga kayak gitu. bisa pakai hand mixer. Oke. Lebih cepat ya. Cepat. Kalau di rumah nggak ada hand mixer, kita pakai manual. Betul, dengan manual pun juga bisa ya. Ini sudah jadi, ini tinggal ini aja. Seperti ini, jadinya nanti. Ini didiamkan dulu. Kalau mau buat hari ini teksturnya agak lembut, softnya lebih apa ya, kalau caranya lebih gampang kalau disimpan di kulkas kurang lebih 10 sampai 20 menit. Jadi dia biar ngikat untuk seperti kayak telur, terus tepungnya sama adonan pisangnya lebih ngikat ke dalam. Nah ini sudah saya buat tadi. Ini Ya. tinggal masak di sebelah sini. Iya, boleh langsung dimasak. Kalau mau nyobain. Dipanaskan dulu nggak, Chef? Ini panas dulu, sudah diolesin pakai butter atau mentega ya, yang untuk itunya. Atau mentega. Silakan, terus kalau mau masak, ya ini kalau begini, tapi kan. Ini ngomong-ngomong kompornya sudah nyala belum ya, Chef? Bukan pakai telur soalnya. Gimana Mbak? Sudah? Oh, berarti kompor paling kecil gitu ya? Jangan terlalu besar, nanti taruh aja. Kita tutup pakai tempatnya itu. Ya. Berarti kompor yang paling kecil biar nggak cepet gosong gitu. Dan matang merata ya? Ini kurang lebih ini kan sekitar 20 gram Mbak kalau yang segini. Kalau yang pakai yang ada ukurannya ada yang 40, ada yang wajan ukuran 80. Kalau ini kan standar yang 20 gram atau 20 cm aja. Kalau misalkan nggak punya alat yang kayak gini nih, Chef, pakai teflon biasa bisa nggak? Pakai teflon ini juga bisa. Ya, itu kan khusus untuk membuat pancake ya. Kalau membuat pancake sudah ada tempatnya wajan. Kalau pakai di rumah ada pakai ini juga bisa. Nanti tinggal taruh di sini 1, 2, 3, 4 bisa. Ya. Oh, satu-satu yang agak gede juga boleh. Bulat cuma tapi kan nanti. Oke. Agak melebar sedikit. Heeh. Sudah pisangnya.
Iya, ini tadi saya pakai hand saya, Pak. Nanti tinggal tutup. Nanti kalau di rumah mau nambahin keju lagi, toppingnya tinggal kasih keju. Kalau mau pakai seperti ini, kalau tambahin pisang lagi di atasnya nanti juga bisa. Ya, ini saya tutup. Ya, Baik. kalau mau pakai tambahan pisang lagi di atasnya juga bisa. Sebelum Atau pisang ya, Chef ya? pisang atau lagi yang itu juga bisa. Seperti yang saya ini. Seperti ini nanti tinggal Ditutup. seperti ini atau kasih biskuit mungkin. Biskuit nanti buat di atasnya. Oh, untuk finishingnya? Iya, finishing aja. Nanti biar lebih cantik. Ini. Kita tutup. Kurang lebih 5 menit. Dengan api sedang. Kecil. Api sedang kecil 5 menit. Nggih. Jadi apa namanya yang saya juga, oh ternyata meskipun nggak pakai pengembang dan hanya pakai telur, dia bisa mengembang Telur dengan itu kan- sendirinya. Telur kan juga ngembang, Mbak. Telur itu fungsinya untuk yang di baking atau untuk di pastry ya, untuk di roti. Sebenarnya nggak pakai bahan pengembang seperti yeast, vermipan atau yang lain bisa. Pakainya putih telur aja. Iya, putih telur. Iya, telurnya yang putih kita yang kuning dipisahkan, yang putih dipisah juga. Kalau untuk yang di pastry kan atau membuat roti yang sebenarnya yang dipakai yang banyak itu yang kuning. Tapi yang putih kan biasanya sering dibuang. Ya, yang putihnya ini kan dikocok dulu kayak Gus tadi. Kocus belum? Dikocok terus pakai balon whisk atau mixer nanti biar ngembang baru dimasukkan ke adonan. Ya. Jadi bisa berfungsi sebagai pengembang juga yang aman. Nanya Chef, setelah kayak tadi ini terlepas pakai mesin ataupun pakai tangan manual gini, ini didiamkan berapa lama? Kurang lebih tadi 10 menit di 10 menit di dalam chiller, Gus. Di dalam chiller. Nah, yang nggak punya chiller, Kalau nggak punya chiller berarti ditutup aja, ditutup di ruangan suhu yang nggak terlalu panas, suhu ruangan aja. Nggak terlalu panas, nggak kena sinar matahari. Ya kurang lebih sampai 20 sampai 25 menit. kalau nggak ada chiller 20 sampai 25 menit. Berarti saya bisa menyimpulkan ini, nggih, untuk yang masak hari ini ternyata nggak butuh waktu 1 jam loh. Nggih. Untuk memasak makanan sehat MPIASI ini ternyata tidak butuh waktu 1 jam. Tadi kita masak yang pertama brokoli daging itu. Terus kemudian ini juga ada banana pancake ini. Tadi Ya, baunya saya bau hitung belum ada 1 jam. Berarti jenengan tetap masih bisa berfatayat, ya. Masih bisa berkegiatan yang lain. Ibu-ibu yang dari mana, mohon maaf saya belum begitu itu ya, dari tamu-tamu undangan masih bisa berkegiatan dan insya Allah bisa menyiapkan tadi yang tidak cuma sehat, hemat dan juga tambah lagi Bu, singkat, ya. Singkat. Waktunya singkat. Efektif, efisien. Itu ya, Gus ya. Jadi di sini juga tidak hanya dari Fatayat Gus, ada dari organisasi perempuan lintas iman, ada dari wanita Buddha Jawa Tengah, kemudian wanita Katolik, kemudian dari wanita Konghucu, wanita Hindu, yang saya sebut, yang belum saya sebut mana Ada Puan Hayati, Mbak Dwi. Jadi kami mengundang beberapa organisasi lintas iman dan jaringan di Jawa Tengah. Jadi Masya Allah ini menunjukkan keberagaman Indonesia yang luar biasa ya, dengan multikultural, multi budaya dan sebagainya. Iya. Karena biasanya biasanya itu masak tidak diwawancarai. Ini jadi chefnya kurang fokus. Iya, karena sambil diajak ngobrol ya. Tadi malam tuh saya nggak bisa tidur loh Bu. Kenapa? Saya bilang sama istri saya itu besok grogi gimana ini. Biasanya kita masak-masak berdua paling di story aja, ini dilihat semua orang, live juga grogi ya. Di Zoom juga, ada berapa? 100 sekian peserta. Iya, Masya Allah, semoga belum ini yang live bermanfaat. YouTube ya. Amin, pasti Gus. Iya, saya mencium jadi pengen merasakan karena baunya sedap. Ini tadi berarti PR-nya jangan terlalu tebal ya, Chef ya?
Adonya tadi terlalu banyak, untuk ladlenya setengah aja tadi. Kalau Terus tadi juga kayaknya apinya pernah terlalu besar. Jadi harus konsisten ya chef ya. ini terlalu tebel banget, terlalu tebel. Ini keloman, kalau bahasa Jawanya Nah, ini itu kan terlalu keloman, tebel. lumo sehingga. Mungkin saya perlu menambahkan, bukan bermaksud pembelaan ini. Nggak apa-apa. Uji Boleh, coba boleh. itu pasti ada kalanya berhasil dan tidak berhasil. Yang pertama berhasil ya Gus. Ya, maksud saya gini, dengan ini jangan kemudian, wah tadi bentuknya jelek, saya nggak mau buat lagi, jangan trauma. Ya. Nah ini mau dibuat lagi ini ya. Ya. Jadi Masa tuh banyak yang bentuknya Kayak- nggak bisa, Kayaknya nggak kok menarik enak tapi rasanya sekali enak. ya. Kayaknya enak sekali. Mau Mbak silakan. Dari baunya sudah harum banget. Chefnya mau bikin lagi nih. jangan diganggu dulu mungkin ya. Kita ngobrol sendiri aja biar saya Oke, fokus ya. heeh. Biar hasilnya terlepas rasanya enak, bentuknya juga enak karena kadang Oke, itu yang sudah. tampilan itu juga berpengaruh gitu kadang. Iya makanya tadi kan harus terlihat hijau segar biar yang makan juga tertarik gitu Iya, untuk iya. makan. Baik, terima kasih kita sudah melakukan demo masak untuk 2 resep bersama Gus Rifkil dan Neng Imas. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena memang ini juga sudah waktunya untuk makan siang, begitu Gus. Nggih, sekalian dijadiin, sekalian saya menutup nggak apa-apa ya Chef ya. Nggih, terima kasih banyak juga untuk Chef Win mengajarkan kami cara memasak yang benar dan untuk mempertahankan gizinya begitu. Cukup itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selepas saya menutup, sahabat-sahabat, kawan-kawan bisa makan siang dulu, kemudian selepas itu bisa mengurus administrasi ke keuangan. Ngoten nggih. Cukup itu dari kami. Foto bersama gini aja ya. Biar atau semuanya masuk naik ke sini, Mbak In. Oke. Setelah saya tutup kita bisa foto bersama. Ngoten kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dan pertama akan kita tutup menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nggih, berdoa mulai. Iya. Oh iya, foto berbaris boleh. Cukup itu dari kami. Ya, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo. Ya, kita bisa foto bersama di baris pertama. Monggo bisa maju ke depan. Nggih, setelah itu nggih yang terakhir Bang Rosbawi. Monggo untuk kawan-kawan jaringan Mbak Dwi, monggo bisa sekalian. Mbak Dani masih di sini enggak Mbak Dani? Monggo Bu Umi. Iya, saya juga mau coba, tapi nanti mau foto dulu ya. Pengurus PW nanti. Ini dulu monggo, Bu. Gantian. Nanti jaringan. Monggo Bu Dani, Pak Nur sekalian. Chef Win, monggo sekalian. Saya bantu itu saja, Chef. Saya sudah bisa di training Chef Win tadi. Saya matikan, Mbak. Nggih. Nggih. Baru kemudian nanti disusul sahabat-sahabat Fatayat untuk foto bersama nggih.
Baik, terima kasih. Chef tetap di sini, monggo sahabat-sahabat Fatayat. Yang sudah foto silahkan bisa makan siang dahulu. Oh iya Bu. Ya. Dan selepas makan siang bisa menemui keuangan untuk mengurus administrasi di depan, nggih. Kamu suka nggak tadi, Kavi? Bu, saya mau di depan saja. Ini sambil di video, jadi boleh banget kalau mau mengucapkan. Ini ada videonya juga. Sebentar langsung. MPASI halal dan bergizi. Fatayat NU. Fatayat NU. Sudah siap? Cegah stunting melalui MPASI halal dan bergizi. Ya, Cegah stunting dengan MPASI halal dan bergizi gitu ya. Ketika saya bilang Fatayat NU Jawa Tengah, nanti bareng-bareng. Fatayat NU Jawa Tengah, cegah MPASI halal dan bergizi. Kurang, iya pakai Oh, biar bisa langsung diposting. Oke, sudah. Oke ya. Latihan dulu ya. Fatayat NU Jateng, cegah stunting dengan MPASI halal dan bergizi. Langsung bisa. Oke, satu. Fatayat NU Jateng, cegah stunting dengan MPASI halal dan bergizi. Sudah sempurna. Oke, satu kali lagi ke kamera inti. Oh, iya. Cegah stunting. Oke, sudah dikoreksi langsung sama Pak Nur. Sudah siap? Fatayat NU Jateng, cegah stunting dengan MPASI halal dan bergizi. Oke. Sudah, silahkan bisa makan siang dahulu.